Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,14%, dengan total market cap mencapai di 1,07 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin dalam kondisi terkoreksi sebesar 0,3% dalam 24 jam terakhir. Nah, pertanyaannya, apakah Bitcoin berhasil weekly close di atas dari bull support band atau tidak? Kalau EMA 200 enggak ya, karena EMA 200 itu di 26.500-an. Nah, ini Bitcoin sekarang running di angka 26.400-an. Pertanyaannya, apakah berhasil menyelesaikan PR kemarin yaitu mantul di bull support band atau tidak? Ya, ini sangat penting. Karena lagi-lagi mantul di bull support band itu seringkali menunjukkan persiapan untuk rally yang cukup besar, ya. Untuk Ethereum dia juga terkoreksi tapi lebih tipis, hanya di 0,05% saja di angka 1705. Untuk BNB terjadi koreksi sekitar setengah persenan di angka 243. Lalu untuk XRP terjadi dia meningkat sebesar 1,81% di angka 49 sen. Untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 2,19% dan sekarang trading di angka 0,26. Lalu untuk Dogecoin terjadi juga peningkatan sebesar 0,26% di angka 0,062. Untuk Tron terjadi koreksi juga sebesar 2,37% dan Solana terjadi koreksi juga sebesar 0,23% di angka 15 dolaran. Nah, jadi sekarang kita lihat untuk Bitcoin Dominance ternyata ada peningkatan tipis sebesar 0,01% saja. Oke, sebelum kita lanjut ke ekonomi kalender, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link refleks di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan geser ke ekonomi kalender dan seperti yang kita bisa di sini ya, Senin tanggal 19 nggak ada data yang terlalu penting dari US. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, untuk besok itu berbeda cerita ya. Besok itu akan ada satu data penting dari US yaitu adalah building permits ya. Nah, building permits ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi. Kenapa, Bang? Karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Dan kita seperti biasa, pemegang kripto atau risk on asset in general ingin USD yang bearish ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dia forecastnya tuh di 1,4 something ya. Berarti ya kita berharap dia intinya lebih rendah daripada forecast. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ekonomi kalender kita pada hari ini dan besok ya. Sekali lagi besok lebih fokus ke hari ini lebih fokus ke TA. Besok ada satu data penting yaitu building permits. Oke, dan selanjutnya kita geser ke news dari SBF atau Sam Bankman-Fried ya. Jadi Sam Bankman-Fried ini baru saja 5 chargesnya itu disuspend ya, disuspend. Katanya sih gara-gara 5 ini adalah charges yang dibawakan tambahan setelah di Bahamas ya. Jadi pelanggaran itu dilakukan di Bahamas. Oke, kita bahas lebih detail ya. Jadi di US Department of Justice atau DOJ dan juga prosekutor federal US ya baru saja secara temporary mensuspend 5 charges against FTX co-founder yaitu SBF ya. Awalnya itu ada 8 criminal charges ya yang diajukan oleh US. Tetapi setelah itu ada tambahan 5 lagi. Nah, itu adalah termasuk dari bank fraud dan juga bribing Chinese government official ya. Nah, tetapi sekarang dia balik lagi hanya ke 8 saja. Karena di sini seingat gua tuh 5 itu dianggap dilakukan di Bahama. Jadi nanti mungkin akan ada trial terpisah. Tapi intinya sekarang SBF masih lagi nyantai ya sampai tahun depan, Maret tepatnya, 11 Maret 2024. Dan setahu gua itu dia hanya di house arrest ya. Jadi
ya bisa dibilang nggak masuk penjara ya, hanya nyantai di rumah saja ya. Ya unik kadang-kadang ya di apa namanya charges yang bisa menghasilkan apa intinya dia merugikan miliaran US dollar sampai sebesar itu, dia bisa house arrest dengan santai sekarang ya. Nah, tapi minimal sampai tanggal 11 Maret sih. Semoga setelah itu ya lanjut ditahan lah ya. Nah, trial ini akan ada 4, 6, dan 9, 10. Ada 13 ini ya. Ada sampai bank fraud, derivatives dan juga securities fraud. Ada juga bribery dan lain-lain ya. Nah, tetapi ada sources yang mengklaim bahwa SBF is unlikely to see any jail time after major counts drop today. Nah, jadi menurut source-nya ini SBF nggak akan masuk penjara dalam waktu dekat di sini ya karena ada beberapa major counts yang di drop pada hari ini yaitu spesifiknya yang 5 ini ya 5 charges ini. Nah, bahkan ada juga mereka ini men-cite salah satu legal analyst ya, dia menyatakan bahwa the prosecution is busily dismantling their own case to a degree that's obvious. Someone doesn't want SBF to get any jail time. Jadi ini sekali lagi ini salah satu apa namanya anonymous legal analyst dia menyatakan bahwa ini si tim persekusinya ini seperti malah berusaha untuk kayak membongkar kasus mereka sendiri sampai bahkan kelihatan dengan jelas. Jadi sepertinya ada seseorang ya yang nggak mau SBF ini masuk ke dalam penjara dan ya bisa dibilang lumayan berhasil juga. Dan menurut mereka juga banyak yang mengklaim bahwa the rest of the charges yang 8 itu hanya plea bargain. Jadi ya I don't know nih, jangan-jangan karena ada teori konspirasi. Ini ya, ini gue disclaimer jelas bahwa ini teori konspirasi ya. Ada yang bilang bahwa SBF ini seperti dilindungi dalam tanda kutip oleh US. Karena ya beberapa hubungan dia dengan ya orang-orang penting di US lah. Salah satunya bahkan katanya adalah Gary Gensler ya, dimana kita tahu mantan pacarnya dari si siapa namanya SBF yaitu si Caroline siapalah itu adalah anak dari kalau nggak salah rektor atau apa dari MIT lah, which is itu adalah dulunya bos dari si Gary Gensler. Ya, tapi lagi-lagi lah, itu masih bentuknya gosip atau masih rumor lah ya. Tetapi aneh juga gitu, kok kayaknya santai banget gitu ya. Ternyata dia nggak ya satu-satunya jail time yang dia rasakan tuh waktu di Bahamas. Waktu udah di US malah cenderung santuy ya, malah diem di rumah aja. Udah sampai gitu malah 5 charges ini ditarik dan malah sekarang dia baru mulai lagi trialnya di Maret 2024. Kind of weird ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke TA-nya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Ternyata untuk bull support band dia daily close itu well technically speaking itu di atas ya, sedikit di atas, tapi tipisnya tuh nggak main-main. Nah, pertanyaannya kalau kayak gini Bang, apakah ini dihitung mantul atau enggak ya? Kita lihat ke kasus-kasus sebelumnya. Kita lihat di awal-awal bull market di sini lah ya. Tipis nggak Bang? Tipis sih di sini, tapi nggak setipis sekarang. Coba ada lagi nggak Bang? Kita ambil lagi yang lain ya. Ambil contoh kayak di mana lagi? Harus lebih belakang lagi kayaknya. Kayak mungkin di daerah sinilah ya. Nah, kayak gini dihitung mantul nggak Bang? Well, technically speaking, setelah dia berhasil bertahan di atas dari salah satu bull support band ya, nggak secara clean tembus di atas dari dua-duanya, dia sedikit melemah lagi, tetapi bisa dibilang arguably tetap lanjut ke bull market. Jadi walaupun ini adalah weekly close yang bukan yang kita benar-benar harapkan, kita berharap dia akan weekly close itu strong ya, di atas dengan jelas dari bull support band. Tetapi not bad lah ya, dan historically speaking, walaupun dia hanya terpantul di salah satu dari bull support band ini, dia tetap memiliki peluang untuk bisa rally lanjut lagi ke atas ya. Nah, untuk bisa lebih jelas menurut gue ya, dan bisa menunjukkan juga ke market bahwa Bitcoin mulai menemukan momentum, gue berharap minggu depan ya, Senin minggu depan, dia bisa weekly close-nya dengan lebih jelas di atas dari EMA 200 dan juga di atas dari bull support band. Itu harapan gue ya. Jadi di atas dari 26.600 karena sekarang ada sedikit pergeseran ya untuk EMA 200 weekly-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Nah, untuk di daily-nya kita coba lihat dulu ya.
untuk di daily-nya sendiri Bitcoin dengan jelas MA20 ini kembali menjadi suatu masalah ya. Tanggal 17 kemarin di reject, tanggal 18 kemarin gue pikir aman ya karena daily close-nya itu di atas dari MA20, tetapi tiba-tiba dia drop ke bawah, bahkan daily close-nya itu sampai di angka 26.339 ya, makanya jadi mepet banget ke bull support band, sedikit di atas tapi terlalu mepet gitu ya. Jadi PR-nya jelas sekali untuk Bitcoin. Selanjutnya adalah untuk di daily, taklukkan EMA20 dan juga struktur ini kalau bisa di-reclaim lagi 26.400-an. Dan di waktu bersamaan, untuk weekly-nya yang arguably lebih penting adalah gue berharap di Senin depan Bitcoin bisa weekly close di atas dari MA200 weekly, yaitu di angka 26.600-an ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini sayangnya terpantul oleh 102,05. Tapi nggak apa ya. Ini masih sesuai dengan scenario kita. Bahkan di scenario gue itu kemungkinan besar ini akan retest 1, retest 2 di sini, ke reject. Nah, semoga setelah ke reject dia bisa mulai daily close di bawah dari 102,05. Dan di waktu bersamaan bull support band-nya juga bisa membesar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar dan untuk Bitcoin juga kita sudah bahas secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo nih yang tertarik untuk memiliki hardware wallet karena tahu bahwa waduh, exchange lagi banyak diserang nih terutama di US, lo mungkin boleh pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Kenapa beli di Encrypt? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller. Jadi lo nggak perlu deg-degan lagi ya. Bisa beli berbagai macam merek hardware wallet di sini tanpa harus berpikir bahwa aduh bang ini compromise nggak ya? Ini legit nggak ya? Tenang, ini semua authorized reseller. Dan gue pribadi sudah pernah review 2 ya, si Ballet dan juga OneKey. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, buy limit pertama sayangnya tertembus. Jadi untuk sekarang yang masih aktif buy limit spot untuk Bitcoin adalah di buy limit kedua di 25.733 dan di buy limit ketiga kita di angka 25.135. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya karena kemarin jebol, kita lihat sampai besok pagi ya. Apabila besok pagi Bitcoin daily close di bawah dari 26.412, maka kita bisa limit posisi short di ya besok ya. Limit kalau kena retest lagi kedua, nah itu adalah konfirmasi. Berarti kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 25.733. Nah, tetapi andaikan daily close-nya kembali di atas dari 26.412, nah kita bisa pertimbangkan untuk posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 26.412 sebagai support dan target TP kita adalah di angka 26.900-an atau kalau mau dibulatkan ke 27.000 juga boleh. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat ya, nggak terlalu kemana-mana sih ya, jadi bisa dibilang untuk secara spotnya masih sama. Buy limit pertama di 1705,17, buy limit kedua di 1660, dan buy limit ketiga kita di EMA 200 yaitu sekarang di 1642. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1705 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 1780. Itu untuk posisi shortnya. Nah, untuk posisi longnya, itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya, tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1780,62, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 1705. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Dan setelah dia berhasil reclaim MA50 pada tanggal 17 Juni kemarin, sepertinya sekarang mulai menjadi support ya. Artinya secara spot kita bisa lihat buy limit pertama sudah tembus dari kemarin. Tetapi buy limit kedua masih cukup bisa bertahan setelah reclaim ya.
Jadi buy limit kedua di EMA 50, tepatnya 47 sen, dan buy limit ketiga di 45 sen untuk posisi spot di XRP. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di EMA 50. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 50 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka di EMA 50, tepatnya di angka 47 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat kemarin mulai sedikit membuat spinning top ya, bearish spinning top. Dan sepertinya akan mulai retest ke 240,2. Nah, jadi untuk posisi spotnya yang masih aktif adalah buy limit kedua di 240,2 dan buy limit ketiga di 230,8. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di 240,2, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 251,4. Itu untuk target TP posisi long. Untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 251,4, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 240,2. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Dan untuk Phantom kita bisa lihat sayangnya reclaim kemarin pada tanggal 17 Juni gagal untuk dipertahankan ya. Dan sekarang kembali daily close signifikan di bawah dari 27 sen. Jadi untuk posisi spotnya berarti yang tersisa adalah tinggal buy limit kedua dan ketiga saja. Buy limit kedua di 25 sen dan buy limit ketiga di 24 sen. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 25 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 27 sen. Ya, itu kurang lebih setup untuk di Phantom. Dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Ya, seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah untuk jangka panjang untuk kripto, ya. Dan selain itu juga untuk hari ini seperti yang gue sudah bahas sebelumnya, lebih fokus ke TA. Tetapi besok kita akan punya data building permits. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.